Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mr. Y akan membahas tentang revolusi industri. Oke, here we go. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, yaitu Eropa Barat, hingga ke Amerika Utara dan sampai Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, serta adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum. Latar belakang revolusi industri untuk kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang stabil. Adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang yang hanya menarik pajak terhadap atas persetujuan parlemen. Yang kedua, Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Yang keempat, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah. Kelima, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru, hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society of Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju. Yang terakhir, arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Dampak revolusi industri. Dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, barang menjadi melimpah dan harga yang sangat murah. Revolusi industri telah meningkatkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak sehingga harga menjadi lebih murah. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar.
Dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi menjadi relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Yang ketiga, perdagangan makin berkembang. Berkat peralatan komunikasi yang modern, cepat dan mudah, produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat. Yang keempat, transportasi semakin lancar. Adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat semakin meningkat. Dampak di bidang sosial. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi. Perkembangan industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Karena kota dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak, maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikinya usaha kegiatan pertanian. Yang kedua, upah buruh rendah. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang, sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya lebih murah. Yang ketiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Di dalam kegiatan industrialisasi dikenal adanya kelompok pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha atau majikan yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yaitu golongan pengusaha atau kapitalis yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Yang keempat adalah adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah di satu pihak, sementara terdapat golongan buruh yang hidup menderita di pihak lain, maka hal itu menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Kondisi seperti itu sering menimbulkan ketegangan yang diikuti dengan pemogokan kerja untuk menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada paham sosialis. Yang kelima, munculnya revolusi sosial. Pada tahun 1820, terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan di dalam parlemen. Yang berikutnya, tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Kemudian pada tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin. Kemudian yang terakhir, makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan adanya revolusi industri, sifat individualitas makin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, semakin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan. Yang berikutnya adalah dampak revolusi industri bidang politik. Yang pertama, munculnya gerakan sosialis. Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka kemudian membentuk organisasi yang lazim disebut gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Malthus yang menulis buku Utopia. Tokoh yang paling populer di dalam pemikiran dan pergerakan paham sosialis adalah Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Yang kedua, munculnya partai politik. Dalam upaya memperjuangkan nasibnya, maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibentuknya suatu wadah perjuangan politik, yakni Partai Buruh. Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha menggabungkan diri ke dalam partai liberal.
Yang terakhir adalah munculnya imperialisme modern. Kaum pengusaha atau kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, menanamkan modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris yang menjadi pelopornya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalam.